Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nusolli ala rasulil karim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mangga ibu-ibu urang sasarengan buka dengan basmalah, hamdalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan basmalah dan hamdalah langkah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu ya. Kalau tidak bismillah hamdalah katanya nggak nyampe, Bu. Apapun. Jadi sekecil apapun amalan kita, usahakan jangan sampai lupa basmalah itu meskipun sekedar minum, Bu. Rasulullah menyatakan man kharaja fi baitihi ila talabil ilmi fahuwa fisabilillah. Masya Allah ya Bu ya. Barang siapa yang keluar dari rumahnya melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu, maka dihitung fisabilillah, Ibu. Kalau dulu jihad itu kan harus Masya Allah ya Bu, berperang, mengorbankan jiwa raga. Kalau sekarang sekedar mencari ilmu juga insya Allah dicatat sebagai jihad fisabilillah. Makanya kalau misalnya ada anak-anak kita yang sedang mondok atau sedang cari ilmu kemudian sakit meninggal, itu insya Allah Bu, syahid itu. Mangga insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabihisma rabbikal alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gusa'an ahwa sanukri'uka fala tansa illa masya Allah innahu ya'lamul jahra ma yahfa wa nuyassiruka liyusra Fadakir inna fa'atid dikro sayadakaru mayasa wa yatajannabul asqal ladhi yaslanarul kubro sumala yamutu fiha wala yahya qad aflaha man tazakka wa dakarosma rabbi fasola bal tu'sirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadala fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Kemarin Ibu Aida minta perkara tazkiyatun nafs, dan ini kita bisa temukan di dalam surat A'la yang baru saja kita baca ya Bu ya. Dan tazkiyatun nafs ini ada sesuatu yang sangat penting bagi kita semua ya Bu ya. Kalau tidak ada upaya untuk tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa ya Bu ya, maka mungkin akan sulit untuk melakukan amal-amal soleh ya Bu. Amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di sini disebutkan di dalam surat Al-A'la. Qad aflaha man tazakka ya Bu ya. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan diri dan mengingat Tuhannya lalu dia sholat. Sedangkan orang-orang kafir itu memilih dunia. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab, yaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Di sini dikatakan qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri. Di dalam lagu Indonesia Raya juga ya Bu ya. Jiwa dulu ya Bu ya, bukan badan dulu. Makanya ini
bukan tidak penting, kesehatan badan itu juga penting sekali Bu. Kalau kita tidak sehat, sulit juga untuk melakukan amal-amal apapun itu, untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan ya Bu, sampai kita pulang, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sampai akhir bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Bu. Bahkan mudah-mudahan sodakoh juga ya Bu ya. Semua saya sering ingat, pokoknya kita doalah sama Allah, mudah-mudahan husnul khotimah ya Bu ya. Saya masih ingat Ibu Kabita teh Bu, abdiku ibu pun biang, itu hari terakhirnya full amalan Bu. Mudah-mudahan kita juga begitu ya Bu ya. Ya Allah, mudah-mudahan kita jangan jatuh sakit. Apalagi kalau sampai ambruk ya Bu ya, sampai tidak bisa apa-apa gitu. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita masih bisa kita sholat, masih bisa mengaji, masih bisa amalan-amalan lain Bu ya. Mudah-mudahan juga ketika meninggal kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Karena insya Allah orang yang akhir daripada hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, jaminannya surga Bu. Jadi sekali lagi, perkara tazkiyatun nafs ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali Bu bagi kita. Jangan sampai kita membiarkan diri dihabiskan oleh perkara-perkara dunia. Ada yang di rumah teh sibuk dari pagi sampai sore bebersih, masaknya Bu. Masak teh dugi ka 5 masakan dimasak, subhanallah. Habis nanti waktu ya Bu untuk itu. Dan baca Quran juga, mudah-mudahan kita punya target lah Bu. Ya, punya target minimal, kalau bisa minimal 1 juz Bu sehari itu. Mudah-mudahan ya Bu kita bisa kejar ini. Bahkan kalau agak sulit ini Bu, saya mah ini Bu barangkali Ibu juga mau ikutan ya Bu. Tadarus tuh dipakai untuk sholat sunnah Bu. Cepat sekali Bu itu dalam sehari. Untuk tahajud aja 5 lembar Bu. Ya. Nanti duha minimal 4 lembar ya Bu ya. Itu 1 juz lebih sehari Bu. Kalau kita pakai dalam sholat sunnah, mangga pilih badai nyobian gitu ya Bu nya. Dalam 1 bulan kurang udah selesai itu Bu, 1 Al-Quran. Mudah-mudahan terus ya Bu ya. Dan di keluarga kita semuanya aktif dalam membaca Al-Quran. Bahkan mudah-mudahan kita bisa mempelajari juga maknanya gitu. Sehingga ada pengaruh Bu. Ada pengaruhnya ke dalam diri kita. Kalau kita tidak tahu artinya mungkin agak ini ya Bu ya. Agak kurang begitu berpengaruh. Oh iya, mohon doanya Bu. Anak saya yang bungsu mau kubro Bu. Mau kubro di Jawa Timur. Kubro itu setor 1 Al-Quran dalam 1 hari, 1 waktu. Yang sudah biasanya 15 jam. Mohon doanya mudah-mudahan lulus Bu. Alhamdulillah saya 4 yang sudah Bu. Yang sudah hafal Quran. Iya teh, abdi punten ya Bu, mudah-mudahan sanes sombong, tapi ngabibita ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu kalau tidak terkejar oleh anak, cucu lah targetkan. Subhanallah Bu, itu padilahnya. Kalau seorang anak itu membaca Quran, 4 orang yang bukan dia sendiri yang mendapat pahala, tapi
orang tuanya, gurunya, dan orang-orang yang membantu dia mem, apa, menambah bekalnya dan lain sebagainya. Insya Allah itu kebagi, Bu. Alhamdulillah, Bu. Mangga, mudah-mudahan ibu-ibu juga punya target ya. Kalau tidak anak, cucu lah. Gitu. Hapunten sakali deui nya sanes sombong Bu, ngabibita ibu-ibu. Mudah-mudahan menjadi motivasi ya Bu ya. Menjadi motivasi agar kita jangan ngejar dunia aja Bu. Sekarang dunia mah aduh udah insinyur apa udah banyak Bu. Jangan takut kita Bu memasantrenkan anak-anak. Mengapa? Dalam kehidupan di Kuningan gitu ya. Sering ada perkataan orang-orang tua dulu gitu ya, mau ngapain pesantren, nanti mau makan apa, benar ya Bu? Ada kalimat gitu ya Bu ya? Pernah dengar mungkin Ibu juga. Padahal insya Allah Bu ya, insya Allah terbukti anak saya yang pertama juga Bu, latar belakang pesantren 6 tahun, kuliahnya di PAI, tapi sekarang kok tiba-tiba bisa servis HP, servis komputer, Bu. Sekarang mah mudah soalnya untuk belajar. Dan ketika dia dimasukkan ke STM Pertiwi ngajar, malah dia keluar dari gurunya. Bisnis aja Bu, dan itu jauh Bu, lebih dari pegawai negeri malah kalau bisnis. Jadi ini adalah bukti ya Bu, bahwa kalau kita masantrenkan anak, insya Allah Bu, insya Allah enggak ini ya, enggak perlu takut, itu urusan asal ada usaha, ada ikhtiar ya Bu ya. Ini suka kemana-mana ya Bu ya. Intinya adalah tentang apa Bu? Tazkiyatun nafs. Insya Allah ya, sekali lagi kita upayakan hari-hari ada upaya untuk senantiasa membersihkan jiwa kita ya Bu dah. Dari sekedar mengurus urusan-urusan dunia, tapi kita juga fokus untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pulang dalam keadaan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus benar-benar apa namanya? Betul-betul hati-hati terhadap penyakit-penyakit hati, Bu. Yang ini yang harus dibersihkan. Ada 6 paling tidak penyakit hati, Bu. Yang pertama adalah riya. Dan ini adalah penyakit hati yang paling besar, Bu. Mengapa? Karena riya yang kecil pun bisa sirik. Dan dosa sirik adalah dosa yang tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Bu. Yang pertama yang harus kita atasi adalah apa? Riya, ya Bu ya. Punya apa-apa kita pamerkan gitu ya. Itu riya Bu, bisa-bisa riya itu. Mudah-mudahan saya tadi menyebutkan anak-anak saya hafal Al-Quran bukan riya ya Bu ya. Ngabibita ibu-ibu. Mudah-mudahan menjadi motivasi agar ibu juga punya target ya. Sekali lagi. Kalau tidak anak, cucu kejar Bu ya. Enak Bu kalau punya anak yang pada hafal Quran tuh. Di rumah tuh dia sambil kegiatan, sambil baca Quran gitu. Dengernya enak ya Bu ya. Bukan perkara-perkara yang musik begitu ya Bu ya, tapi dia sendiri sambil sambil nyapu, sambil baca Quran gitu dia Bu. Sambil di dapur, sambil baca Quran gitu. Senang Bu dengernya itu. Alhamdulillah memang Allah memberi rezeki yang lumayan besar Bu dari Allah kepada kami. Karena maaf ya Bu ya, ngabibita sekali lagi. Dari saya udah 4 dan yang Pangais bungsu baru 25 juz. Dari Teteh, dari istri pertama Abi, dari 10, 6 yang sudah hafal Quran Bu.
10. Alhamdulillah ya Bu ya. Dan tidak perlu takut dengan kehidupan dunia. Mereka jalan semuanya Bu. Bisa lah makan gitu. Ya Bu ya. Iya. Kaminya dari umum ya Bu ya. Saya dari Fakultas Hukum, si Abi dari IKIP. Anak-anak mah semua pesantren semua. Mudah-mudahan menjadi bekal kami ya Bu ya. Dan menjadi manfaat juga untuk masyarakat begitu ya. Alhamdulillah senang Bu dengar apa namanya anak-anak bisa baca Quran itu ya. Apalagi ketika Akarim masih di Mesir Bu, itu menjadi imam di 2 masjid Bu. Kan itu sama orang-orang yang membantu apa juga ngalir insya Allah Bu. Pahala dia baca Quran dalam sholat. Jadi saya kaget tadinya Bu ketika dia minta izin untuk menjadi imam. Tadinya kan di asrama Indonesia, asrama mahasiswa Indonesia. Umi mau jadi imam ya katanya. Atuh nanti menjaga hafalan Qur'annya di gimana? Ya atuh gampil cina dijadikan untuk sholat. Oh jadi kalau dikira maju ama ya Bu ya sholatnya di sana mah tadarus dijadikan iya bacaan sholat tuh. Cepat Bu, dalam 1 hari bisa lebih 1 juz. Ya, kembali lagi tadi. Mudah-mudahan sekali lagi saya bukan pamer ya Bu, bukan pamer. Mudah-mudahan tidak masuk ria. Yang kedua hasad, hasad, iri dan dengki Bu. Ini penyakit yang Masya Allah ya Bu. Kalau tidak dikuasai rasa iri ini Masya Allah ya. Lihat orang lain mobilnya bagus, pengen ya Bu ya. Lihat orang lain punya apa-apa pengen ya Bu ya. Dan bisa kalau yang tidak dikuasai bisa melakukan hasad itu bisa bisa kejelekan-kejelekan yang akan muncul daripada iri dan dengki ini ya Bu ya. Jadi dengki mah perbuatan iri mah baru ingin gitu ya Bu. Kalau dengki sudah melakukan perbuatan yang ini ya Bu ya. Berusaha untuk menghilangkan. Apalagi kalau dalam poligami Bu, kalau tidak menguasai rasa ini, waduh, dua-duanya Bu, baik istri pertama maupun istri kedua. Perkara ini harus dikuasai. Kalau tidak, pilih ibu-ibu bade aya nu nyobian mangga neraskeun. Punten ya Bu ya. Saya tidak sengaja Bu ya melangkah poligami. Dan diajak abdi mah sanes kahoyong abdi nyebunya. Karena teteh sendiri yang mengizinkan dan abdi meminta saya. Kemudian penyakit iri yang ketiga ini takabur dan sombong, Bu ya. Takabur, sombong ya Bu ya. Kalau dia punya ketinggian dari kedudukan dan lain sebagainya, kemudian disombong-sombongkan, itu termasuk perkara yang merusak hati kita ya Bu ya. Kemudian yang keempat, ujub. Ujub ini merasa lebih baik dari orang lain ya Bu ya. Yang kelima adalah pemarah Bu. Pemarah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah ya Bu ya.
Mudah-mudahan kita bisa menguasai ya Bu, menguasai diri di rumah dalam menemani anak-anak kita. Mudah-mudahan kita bisa menguasai perkara ini karena bisa nular nantinya Bu. Ya. Kalau kita pemarah, anak-anak juga bisa ketularan ya Bu ya. Kemudian yang keenam adalah gibah atau bergunjing. Gibah. Ini 6 penyakit hati yang harus kita atasi hari-hari, Bu ya. Dan berat sekali, Bu, kalau penyakit-penyakit ini ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah lindungi kita ya Bu ya. Allah bersihkan diri kita dari ke-6 penyakit ini. Ini penyakit yang sangat berat kalau ada di dalam diri kita. Bergunjing juga sering tekaraosnya Bu Ibu. Lagi belanja di tukang sayur, ada 4 orang, ujug-ujug teh nyarioskeun sagalanya Bu ya. Nggak terasa gitu. Mudah-mudahan kita bisa ketika ada yang menyerempet ke perkara ini, bergunjing, mudah-mudahan kita bisa membelokkan ya Bu ya. Karena berat Bu ya. Berat. Kalau kita menggunjingkan orang lain, maka bisa jadi amalan kita habis Bu ya. Mudah-mudahan Allah lindungi kita Ibu ya. Ini 6 perkara dan kita harus berusaha tahu bagaimana membersihkannya. Tadi di dalam surat Al-A'la ada ya Bu ya. Dan ini lebih dijelaskan oleh para ulama Bu. Oleh para ulama mengenai bagaimana caranya membersihkan penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita ya Bu ya. Dikatakan ini di dalam surat At-Taubah, dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka akan menambah kekafiran yang telah ada, Bu. Jadi akan bertambah kekafiran yang ada di dalam dirinya, bahkan bisa melepaskan dirinya dari Islam, Bu. Seperti tadi penyakit yang pertama ya Bu, ria. Karena sekecil apapun ria itu masuk ke dalam syirik, Bu. Kalau syirik kan dosa yang tidak diampuni oleh Allah gitu ya. Jadi penyakit hati ini bisa menambah kekafiran mereka yang tidak ada dan yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kufur katanya. Naudzubillah min dalik ya Bu ya. Ini dalam surat At-Taubah ayat 125 Bu. Ya, surat At-Taubah ayat 125 dikatakan kalau orang yang punya penyakit hati akan bisa menambah kekafirannya. Dan mereka kemungkinan mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah min dzalik ya Bu ya. Baik, kemudian bagaimana caranya? Kita harus berusaha tahu bagaimana caranya ya Bu. Tadi di dalam surat A'la sudah disebutkan ya Bu ya. Salat ya Bu ya, tadi dalam surat Al-A'la ya. Dan ini lebih dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Al-Khawas. Syekh Ibrahim Al-Khawas yang dikutip oleh Imam Al-Qusairi Bu. Dalam Ar-Risalatul Khusairiyah. Sekali lagi, Syekh Ibrahim Al-Khawas yang dikutip Imam Al-Qushairi dalam Ar-Risalatul Qushairiyah. Ada 5 obat penyakit hati, kata beliau ini. Tapi nanti ada juga pendapat yang lain ya Bu ya, dari Imam Ghazali. Ini dari Syekh Ibrahim dalam Al-Qusairi ya Bu. Syekh Ibrahim Al-Khawas dalam Al-Qusairi.
dikutip oleh Imam Al-Qusairi dalam Risalatul Qusairiyah. Yang pertama, untuk membersihkan hati itu membaca Al-Quran disertai perenungan. Jadi membaca Al-Quran, usahakan kita membaca terjemahan minimal ya Bu ya. Syukur-syukur kalau sekali-kali kita membaca tafsir ya Bu ya. Banyak ya Bu ya, seperti tafsir Al-Azhar gitu. Itu kan sudah ada terjemahannya. Sehingga kita paham betul dengan ayat-ayat Al-Quran ini. Yang pertama sekali lagi adalah membaca Al-Quran. Yang kedua, mengatur pola makan. Maksudnya usahakan kalau bisa Ramadan ini ditambah ya Bu ya. Puasa Ramadan ditambah dengan puasa-puasa sunat. Itu juga akan menambah upaya kita untuk membersihkan diri, Bu. Karena kalau puasa jelas kita menahan diri dari banyak perkara-perkara yang jelek kan Bu ya. Yang kedua sekali lagi adalah puasa ya Bu ya. Puasa Ramadan kalau bisa diupayakan ditambah dengan puasa-puasa sunnah. Kemudian yang ketiga, bangun malam. Bangun malam ya Bu ya. Tahajud, zikir, dan amalan-amalan lain ya Bu ya. Yang ketiga, bangun malam untuk tahajud. Kalau ba'da isya sebelum tidur kita juga bisa sholat Bu ya. Kalau orang-orang yang sudah biasa Bu itu mau tidur juga minimal 2 rakaat mas sholat ya Bu. Ya. Mudah-mudahan bisa ya Bu ya kita. Dan kalau bangun tidur mah itu masuk ke dalam tahajud. Kalau sebelum tidur itu termasuk sholat malam saja. Kalau tidur dulu bangun tahajud ya Bu ya. Tahajud kalau bisa mah 13 rakaat Bu, minimal 2 rakaat lah ya. Mangga pilih badai di anggota darus raus Bu, di anggota darus 1 halaman gitu ya, 1 rakaat. Itu untuk tahajud aja kita bisa 5 lembar Bu ya. Jadi dalam 1 hari itu cepat sekali Bu, bisa 1 juz lebih kalau kita pakai dalam sholat-sholat sunnah tadarus ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, merendahkan diri di hadapan Allah pada akhir malam. Betul-betul kita menghadap Allah dalam tahajud dan baca Quran dan zikir itu merasakan betul betapa keagungan Allah ya Bu. Dan betapa kita ini apa gitu ya. Kita ini tidak punya apa-apa Bu. Dan tidak bisa mengatur segala sesuatu bahkan ya Bu ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, bergaul dengan orang-orang soleh. Penting sekali Bu, pergaulan juga Bu. Mangga kita juga ini kan kepada anak-anak ya Bu, agar mereka jangan sampai bergaul dengan anak-anak yang tidak soleh. Itu pengaruhnya besar Bu dari pergaulan. Saling mempengaruhi ya Bu, kalau bergaul teh. Dan kita juga sama. Kalau kita bersama orang-orang yang soleh itu mau tidak mau Bu terpengaruh, pasti terpengaruh. Baik oleh kebaikan maupun oleh kejelekan, biasanya kalau kita tidak berlindung kepada Allah bisa terpengaruh. Jadi ada 5 ya Bu ya. Ada 5. Ada 5 pendapat Syekh Ibrahim Khawas yang dikutip oleh Imam Al-Qusairi dalam Risalatul Qusairiyah.
5 obat penyakit hati ya Bu ya. Mangga kita ulang ya Bu, membaca Al-Quran dengan perenungan, mengatur pola makan ya Bu ya, puasa ditambah dengan puasa-puasa sunnah, kemudian bangun malam tahajud, zikir ya Bu ya, kemudian merendahkan diri di hadapan Allah dan ya, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ini adalah lima ikhtiar yang bisa kita upayakan menurut Syekh Ibrahim Al-Khawas. Kemudian ada pendapat dari Imam Ghazali, Bu. Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin, Bu. Ada 2 konsep penyembuhan penyakit hati menurut beliau. Yang pertama adalah penyembuhan dengan amal-amal lahiriah. Salat, ya Bu ya. Zakat, puasa, sedekah, haji, zikir, mencari rezeki yang halal, amar ma'ruf nahi mungkar, ya Bu ya. Sekali lagi, konsep penyembuhan penyakit hati yang pertama menurut Imam Ghazali adalah penyembuhan dengan amal-amal lahiriah, yaitu sholat, ya Bu ya, zakat, puasa, sedekah, haji, zikir, mencari rezeki yang halal, amar ma'ruf nahi mungkar, ya Bu ya. Yang kedua, dengan amal batiniah atau akhlak yang mulia. Tobat, khauf, rasa takut kepada Allah. Juhud, juhud itu berusaha sederhana ya Bu ya. Juhud ya. Zuhud, sabar, ya, syukur, ikhlas, jujur, tawakal, cinta kepada Allah, ridho kepada qadar, ya. Ridho kepada qada dan qadar, dan mengingat kematian. Ya Bu ya. Sekali lagi, amal batiniah atau akhlak yang mulia, tobat, khauf itu rasa takut Bu ya pada Allah. Zuhud, sederhana, sabar, syukur, ikhlas, jujur, tawakal, cinta kepada Allah, ridho pada qada dan qadar, mengingat kematian. Baik ya Bu ya, itu ya. Dan semua ini harus berusaha kita upayakan Bu ya. Kita ini kan lihat lagi satu-satu ya Bu, sholat. Sholat ini akan menjadi perbaikan jiwa kita Bu. Kalau sholatnya tidak sekedar apa? Tidak sekedar gerakan dan mulut berbicara Bu. Tapi betul-betul maknanya kita ini ya Bu. Jangan sampai kita sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, tidak terasa apa-apa oleh kita Bu.
Mudah-mudahan kita bisa ya Bu. Dan salah satu caranya untuk bisa sholat seperti itu pertama harus tumaninah Bu. Tumaninah. Tumaninah teh gimana Bu? Jangan terburu-buru. Betul-betul bacaannya eh, ini ya. Jangan Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan begitu ya Bu, tapi betul-betul sambil dirasakan begitu. Dan untuk bisa memahami makna itu minimal kita harus tahu artinya dari bacaan-bacaan sholat. Kalau tidak tumaninah dan tidak mengerti bacaan, kemungkinan sholat kita kurang bermakna Bu bagi dirinya. Hanya sekedar mudah-mudahan itu juga bisa gugur kewajiban ya Bu. Tapi kalau ingin kita mendapatkan manfaat yang besar dari sholat, usahakan tumaninah dan mengerti bacaan sholat. Dan dimaknai betul Bu, dari mulai niat ya Bu ya, dari mulai Allahu Akbar itu pun sudah kita menghadap Allah sambil merasakan betul betapa besar dan agungnya Allah. Dan betapa kecil diri kita di hadapan Allah. Kalau yang paham ini itu pasti akan bisa, ya Allah apa diri kita ini di hadapan Allah ya Bu, nggak ada apa-apanya Bu kita itu. Kalau kita tidak merasakan itu hanya sekedar Allahu Akbar padu mulut aja bicara itu tidak berpengaruh Bu. Tapi ketika Allahu Akbar dirasakan betul betapa agungnya Allah, betapa besarnya Allah, insya Allah itu akan ada pengaruhnya kepada jiwa diri kita. Sekali lagi tumaninah, jantan saur Sunda mah ulah kaburu-burunya Bu baca anak. Diraraoskeun Bu, dirasakan betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji Bu. Itu Bu, Masya Allah. Kalau sambil dirasakan dan betul menghadap kita kepada Allah, ketika Al-Fatihah aja kita punya keperluan apa Bu? Selesai insya Allah Bu. Makanya dikatakan ketika kita ada keperluan, apa Bu ayatnya dalam Al-Quran? Wasta'inu bisabri wasolah ya Bu. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kalau kita punya Allah selesai Bu, baru dengan Al-Fatihah juga. Baru sholat tapi nular yang betul ya Bu ya Al-Fatihahnya. Dikatakan di dalam hadis ketika seorang membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab apa Bu jawabannya Allah? Tahu Ibu? Hambaku sedang memujiku. Ketika Ar-Rahman, ketika kita bilang Ar-Rahmanir Rahim, Allah langsung menjawab, hambaku sedang menyanjungku. Maliki yaumiddin, Allah langsung menjawab Bu itu. Hambaku sedang mengagungkanku. Mudah-mudahan kita bisa ya Bu ya. Dirasakan begitu. Sehingga Allah langsung jawab. Dan ketika kita baca iya kana budu wa iya kana sa'in. Nah ini Bu, Allah langsung menjawab apa Bu? Inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Apa yang dia minta akan aku kabulkan. Jadi baru dengan sholat saja insya Allah selesai Bu persoalan apapun ya Bu ya. Tapi kalau sholatnya hanya sekedar gerakan sama bicara tanpa kita maknai ya memang tidak ada
nggak tahu apakah ada manfaatnya atau tidak ya Bu ya. Mudah-mudahan minimalnya gugur kewajiban kita. Tapi mudah-mudahan kita upayakan Bu. Sekali lagi, apa Bu untuk bisa sholat seperti itu? Tumaninah dan direnungi bacaannya. Ketika Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Dirasakan Bu dalam hati kita ya Bu. Hati kitanya ikut, jangan kemana-mana hati kitanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Hambaku sedang menyanjungku. Maliki yaumiddin. Hambaku sedang mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Barang siapa yang memuji dan mengagungkanku, maka aku kabulkan apapun yang dia minta. Kalau saya ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in teh suka di hati teh, ya Allah, hamba mohon pertolongan atas semua persoalan dari yang paling kecil sampai yang paling besar gitu Bu ya. Dari semua masalah ya Allah gitu. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kalau tidak mendapat petunjuk Allah, nggak tahu Bu kita ya. Maka insya Allah ya Bu, sholat untuk bisa menjadi upaya untuk perbaikan jiwa kita, maka usahakan sholatnya jangan asal gerakan dan ucapan yang tidak dimaknai ya Bu ya. Itu bisa nangis Bu, baru Al-Fatihah juga bisa nangis Bu tuh. Ketika Maliki Yaumiddin, kalau saya suka membayangkan betapa kekuatan ini Allah menciptakan, pasti Ibu tahu kan betapa ini galaksi kita, galaksi yang paling kecil ya Bu ya. Bima Sakti ini, matahari Meperbu Mayusa Uneplu itu galaksi yang paling kecil Bu. Dan berapa galaksi nggak tahu, Masya Allah. Sebanyak bintang di langit itu berarti di sekeliling bintang-bintang itu ada planet-planet. Galaksi yang kita tinggali ini galaksi yang paling kecil. Baru ini saja sudah kita tidak bisa membayangkan betapa hebatnya Allah menciptakan ini ya Bu ya. Makanya ketika Maliki Yaumiddin kita bayangkan Bu, Allahu Akbar. Apa diri ini ya Bu ya? Apa diri ini Bu? Gak ada apa-apanya kita Bu ya. Sekali lagi, jadi ketika membaca Al-Fatihah dan bacaan-bacaan di dalam sholat, kita usahakan tahu maknanya ya Bu ya. Kalau tidak tahu Mak, sekali lagi wallahu alam akan ada fungsinya enggak untuk perbaikan jiwa kita. Mungkin padu. Masya Allah ya Bu. Nangis Bu, sekali lagi Bu. Kalau kita benar dalam sholat sering nangis Bu. Baru ini juga kalau at-tahiyat. Kalau at-tahiyat juga Bu, nangis Bu kalau kita ini paham maknanya ya Bu ya. Jangan sampai at-tahiyatul mubarakatuh padu tidak dimaknainya, tidak ada fungsinya untuk diri kita Bu. Tapi kalau kita hati kita ikut sambil berusaha memahami maknanya, insya Allah itu ke jiwa kita besar pengaruhnya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Apa Bu artinya? At-tahiyatul, segala kesempurnaan ya Bu ya. Dirasakan betul ya Allah.
Hanya Engkau yang sempurna ya Allah. Kita tidak punya apa-apa ya. Semuanya milik Allah ya Bu. Bumi, langit, dan seisinya ya Bu ya. At-tahiyatul, segala kesempurnaan ya Allah dirasakan Bu, itu dampaknya besar Bu. Mubarakatuh, keberkahan. Mubarakatuh, sholawatu, keselamatan. Thayyibatu lillah, kebaikan lillah ya Bu ya, milik Allah. Itu dimaknai Bu sambil baca teh, sambil itu masuk ke dalam jiwa kita sehingga kita merasa kecil. Kalau kita cuma at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, hanya sekedar ucapan tanpa dimaknai, itu tidak akan pengaruh. Seperti juga semua bacaan Bu. Pengaruhnya itu mengecilkan diri kan, karena kita mengakui ketinggian Allah ya Bu ya. Segala kesempurnaan, keberkahan, at-tahiyatul ya mubarakatuh, sholawatu, keselamatan, kebaikan, semuanya milik Allah. Assalamu alaika, sambil menghadap ya Allah. Kalau bahasa Sunda mah hatur salam ya Allah. Pengen mah kalau kita bisa ketemu ya Bu, apa namanya, seperti kita kepada orang tua lah salam, pengen disayang ya Bu sama Rasulullah. Dirasakan begitu Bu, ketika assalamualaikum ya Allah, salam ya Allah, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, salam ya Allah kahatur ka anjeun ya Allah. Saya sampaikan salam kepadamu ya Rasulullah. Warahmatullah wabarakatuh. Mudah-mudahan rahmat Allah dan keberkahan ya Bu ya untuk kita semua. Itu jadi sekali lagi ini kalau kita rasakan betul, itu akan berdampak mengecilkan diri kita sehingga jiwa kita bersih Bu. Ketika kita merasa kecil di hadapan Allah ya Bu ya, ketika kita merasa bahwa Allah Tuhan kita, maka kita akan berusaha untuk mengamalkan amalan-amalan yang diperintahkan dan akan meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang ya Bu ya. Tapi kalau tidak ada jiwa seperti itu dalam diri kita, kemungkinan iya rata-rata ngejar dunia Bu ya. Rata-rata orang ngejar dunia itu karena tidak betul-betul menjadi jiwanya bahwa kita itu kecil di hadapan Allah. Kita ini akan pulang kepada Allah. Cuma sebentar ya Bu kita hidup. Jarang sekarang orang yang sampai usia 90, 100 tahun ya Bu. 60, 70 banyak yang sudah dipanggil Bu ya. Insya Allah ya Bu ya, kita upayakan sholat kita mudah-mudahan betul-betul kita maknai bacaan-bacaannya dan kita tumaninah. Tumaninah ini salse kalau kata bahasa Sunda ya Bu, tidak tergesa-gesa dalam bacaan-bacaan kita. Betul-betul mulut kita mengucap, hati kita ikut memaknai bacaan-bacaan yang kita baca. Ini sholat ya Bu ya.
Kemudian zakat juga akan membersihkan kita insya Allah ya Bu ya. Kalau zakat mah ada batasnya ya Bu ya. 85 gram emas seharga itu ya, 2,5. Tapi kalau tidak kita ada yang bisa belum apa namanya? Belum sampai nisab ya Bu ya. Kita di bawah nisab zakat, maka minimal sodakoh lah Bu ya. Minimal sodakoh. Meskipun misalnya sehari cuma berapa juga, tapi kalau rutin kan insya Allah ya Bu ya. Kalau rutin insya Allah itu akan bermanfaat ya Bu ya. Seperti di sini mungkin eh, tiap subuh ada yang sholat berjamaah, satu orang 2.000 juga Bu ya. 10 orang udah 20.000. Sebulan bisa cukup untuk pemeliharaan musola ya Bu ya. Untuk bayar listrik, untuk ledeng, bahkan mungkin untuk kalau ada perbaikan-perbaikan ya Bu ya. Sekali lagi zakat ya Bu ya. Kemudian puasa ya Bu ya. Mudah-mudahan puasa kita betul-betul bermanfaat ya Bu ya bagi diri kita ya Bu ya. Kalau tidak bisa sholat, insya Allah ya kita sudah Ramadan, insya Allah pasti ya Bu ya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk Allah untuk menjalankan puasa Ramadan. Dan ini juga ada fungsinya untuk kebersihan jiwa kita ya Bu. Kemudian haji ya Bu ya. Haji bagi yang sudah mampu ya Bu ya. Dan sama lah haji juga seperti sholat ya Bu ya. Usahakan kita betul-betul mendalami bacaan-bacaannya itu. Kalau kita hanya sekedar berucap saja gitu ya, maka itu kurang maknanya pasti. Dan ketika menghadap Ka'bah betul-betul gitu menghadapkan diri kita kepada Allah. Insya Allah ya Bu ya. Manfaatnya besar untuk perbaikan diri kita. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Ini menjadi kewajiban sebenarnya Bu, minimal di keluarga kita. Di antara kita dengan suami, dengan anak-anak, ya Bu, dengan keluarga yang lain, kalau ada yang menyimpang dari ajaran Islam, maka kita wajib Bu. Tidak boleh kita membiarkan begitu saja. Cuman caranya ya Bu ya. Cara amar ma'ruf nahi mungkar tidak boleh sembarangan. Kita harus berusaha dengan cara yang baik ya Bu ya. Dengan cara yang baik, bagaimana caranya? Bahkan kadang suami istri juga kalau yang tidak tahu metodenya mah sering bertengkar ya Bu ya suami istri kalau ada apa-apa teh. Tapi upayakan kita mah jangan Bu Kalau ada sesuatu yang perlu kita perbaiki, kita diamlah dulu, nanti pelan-pelan ya Bu ya. Apalagi kepada orang tua Bu. Kepala orang tua juga kadang ada perbedaan pendapat kita gitu ya. Tapi jangan seenaknya, apalagi kepada orang tua ya Bu ya.
kepada suami, kepada orang tua itu kita harus hati-hati. Jangan sampai menjatuhkan, jangan sampai menjatuhkan orang tua apalagi suami itu. Harus hati-hati Bu ya. Kira-kira masuk apa yang menjadi koreksi kita gitu ya Bu ya. Dengan teman-teman, dengan anak, kalau dengan anak relatif agak mudah mungkin ya Bu ya. Tapi kalau dengan orang tua dan suami ini harus satu hati, jangan sampai wibawa suami ditabrak begitu saja oleh kita ya Bu ya. Jangan sampai menjatuhkan ininya. Jadi sekali lagi amar ma'ruf nahi mungkar ini kewajiban dan itu akan memperbaiki diri dan jiwa kita.